Kami Santri Markas Syariah menyatakan siap menjawab tantangan jaksa penuntut umum yang telah meragukan keimaman imam besar kami. Kami siap datang ke Jakarta menuju Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghadiri sidang vonis imam besar kami. Kami akan putihkan Jakarta. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Tak terbendung, umat semakin bertambah akibat JPU bikin onar. Suara lantang umat mengetuk hati hakim mematikan penguasa rezim. Beberapa ulama, beberapa kalangan, mayoritas banyak kalangan umat Islam sudah menyatakan jelas-jelas memberikan gelar langsung bahwa Habib Rizik Syihab adalah imam besar. Nah, lalu ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa itu isapan jempol. Artinya itu kan, kalau saya boleh katakan, kami menduga itu berita bohong. Orang jelas-jelas ada ulama dikatakan inilah imam besar, kemudian dibantah dengan kata-kata bahwa itu hanya isapan jempol. Kan begitu kan? Artinya itu mungkin dapat diklasifikasikan kebohongan juga kan? Kemudian itu menimbulkan keonaran. Buktinya adalah banyak gejolak di media sosial, ya, di mana-mana bahwa akan ada pengerahan massa. Kalau besok itu memang ya terjadi gitu kan, ada massa besar yang ingin, bahasanya yang saya baca itu, ingin membuktikan bahwa gelar imam besar itu bukan isapan jempol, itu kan onar artinya di kalangan rakyat. Nah, pertanyaan saya, akankah yang mengatakan berita bohong tadi akan dipidana dengan pidana yang sama pada Habib Rizik dan juga Habib Hanif serta mereka akan ditangkap? Padahal itu menimbulkan keonaran loh. Itu sudah memenuhi, menurut saya, ya, menurut kami dari tim kuasa hukum, unsur-unsurnya sudah memenuhi syarat untuk menimbulkan keonaran itu sendiri. Majelis hakim yang mulia, majelis hakim yang terhormat, majelis hakim yang tercinta. Ayo, lihat lubuk hati Anda yang paling dalam. Jadilah nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dari samudra sanubari Anda yang paling bersih, sehingga lahir penilaian yang tidak hanya semata terpaku kepada aspek hukum atau unsur perbuatan saja, tapi di sana ada rasa keadilan di tengah rakyat dan bangsa Indonesia yang harus terpenuhi. Semoga majelis hakim yang mulia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum manapun. Semoga majelis hakim yang mulia bisa menjaga kemurnian dan kemuliaan pengadilan ini dari politik kriminalisasi yang mempraktekkan pidanaisasi dan diskriminasi hukum serta manipulasi fakta yang membahayakan agama, bangsa, dan negara. Karena manakala perangkat dan instrumen negara banyak terkontaminasi oleh praktek jahat oligarki, maka sidang pengadilan yang dipimpin oleh para hakim yang jujur lagi amanah adalah menjadi harapan rakyat untuk menyelamatkan tatanan hukum demi tegaknya keadilan dan lenyapnya kezaliman. Semua berharap majelis hakim yang dipimpin oleh Katbanko menjatuhkan vonis bebas terhadap Habib Rizik Syihab, Muhammad Hanif Alatas, dan Dirut RS Ummi Dr. Andi Tatat. Harapan vonis bebas itu muncul dari Habib Rizik dan kawan-kawan, para pengacara, para ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat Indonesia, lebih khusus para pendukung dan pencinta Habib Rizik yang datang dari berbagai kalangan suku, agama, dan ras. Amal harus dicatat, pendukung Habib Rizik bukan semata-mata umat Islam, banyak umat yang lain. Semua tahu pendukung dan pencinta Habib itu tidak hanya umat Islam, tetapi juga ada umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka ikut mendukung karena yang diperjuangkan oleh Habib Rizik selama ini adalah masalah ketidakadilan di berbagai bidang. Ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, ketidakadilan hukum, dan sederet ketidakadilan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat, terutama belakangan ini. Habib Rizik yang selalu dengan suara lantang menyuarakan ketidakadilan
membuat penguasa gerah. Maka berbagai usaha kriminalisasi terhadapnya terus dilakukan. Dia dengan suara tegas dan keras menyuarakan kebangkitan komunis di Indonesia yang berlindung di belakang partai pendukung penguasa. Suara kerasnya itulah yang membuat kuping penguasa menjadi merah. Penguasa gerah, apalagi pengikut Habib Rizik terus bertambah. Itu artinya apa? Pasal yang dituduhkan kepada Habib Rizik, yang didakwakan, yang dituntut, ternyata dilakukan, diduga dilakukan oleh yang bersangkutan yang menuntut dan mendakwa tadi, gitu loh. Itu yang saya di sini sangat sayangkan. Untuk hakim yang akan memvonis, karena gejolak ini tidak lain tidak bukan bisa mereda ketika betul-betul menegakkan keadilan. Ketika vonis itu ditegakkan seadil-adilnya, maka gejolak ini akan mereda. Gejolak ini akan turun tensinya. Ketika apa? Ketika keadilan ditegakkan. Kenapa kita katakan hal tersebut? Karena jelas ketidakadilan, diskriminasi yang terjadi begitu tampak. Jaksa Agung didesak pecat JPU kasus Habib Rizik. Ini sebabnya menurut Lius Sungkarisma. Sikap jaksa penuntut umum dalam kasus swab tes di RS Umi Bogor yang ditangani PN Jakarta Timur dinilai tidak etis, tidak profesional, dan cenderung provokatif. Penilaian itu disampaikan Koordinator Forum Rakyat Lius Sungkarisma usai mencermati replik JPU dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menurut Lius, JPU saat membacakan replik selain mendakwa Habib Rizik juga telah membuat keonaran dan berbohong terkait penyebaran hoaks tes swab di RS Umi. Juga menyebut gelar imam besar yang disandang Habib Rizik adalah isapan jempol. Pernyataan ini jelas sangat tidak etis, tendensius, dan provokatif, ujar Lius. Padahal, tambah Lius, sepengetahuannya gelar imam besar itu bukan buatan Habib Rizik sendiri, tapi datang dari umat Islam di berbagai daerah di Indonesia. Saya menilai pernyataan JPU itu out of context dan tidak ada kaitannya langsung dengan kasus yang dituduhkan. Pernyataan JPU itu sangat tendensius dan kesannya sengaja ingin memprovokasi umat Islam, khususnya mereka yang mendukung Habib Rizik, ujar Lius. JPU, kata Lius, harus menarik pernyataannya tersebut, sebab pernyataan JPU tidak ada kaitannya langsung dengan kasus dan tidak sepantasnya dilontarkan dalam persidangan. Baginya, apapun kasus hukum yang didakwakan JPU, pada kenyataannya Habib Rizik adalah seorang imam besar yang berpengaruh dengan jutaan pengikut. Oleh karena itu, Lius meminta Jaksa Agung untuk menindak JPU yang mengeluarkan pernyataan tidak etis dan provokatif itu. Nah, lalu ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa itu isapan jempol. Artinya itu kan, kalau saya boleh katakan, kami menduga itu berita bohong. Orang jelas-jelas ada ulama dikatakan inilah imam besar, kemudian dibantah dengan kata-kata bahwa itu hanya isapan jempol. Kan begitu kan? Artinya itu mungkin dapat diklasifikasikan kebohongan juga kan? Kemudian itu menimbulkan keonaran. Buktinya adalah banyak gejolak di meme, di media sosial, ya, di mana-mana bahwa akan ada pengerahan massa. Kalau besok itu memang ya terjadi gitu kan, ada massa besar yang ingin, bahasanya yang saya baca itu, ingin membuktikan bahwa gelar imam besar itu bukan isapan jempol, itu kan onar artinya di kalangan rakyat. Nah, pertanyaan saya, akankah yang mengatakan berita bohong tadi akan dipidana dengan pidana yang sama kepada Habib Rizik dan juga Habib Anis serta Dr. Andi Tatat? Padahal itu menimbulkan keonaran loh. Itu sudah memenuhi, menurut saya, ya, menurut kami dari tim kuasa hukum, unsur-unsurnya sudah memenuhi syarat untuk menimbulkan keonaran itu sendiri. Majelis Hakim yang mulia, Majelis Hakim yang terhormat, Majelis Hakim yang tercinta, ayo lihatlah lubuk hati Anda yang paling dalam. Jadilah nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dari samudra sanubari Anda yang paling bersih, sehingga lahir penilaian yang tidak hanya semata terpaku kepada aspek hukum atau unsur perbuatan saja, tapi di sana ada rasa keadilan di tengah rakyat dan bangsa Indonesia yang harus terpenuhi.
Semoga majelis hakim yang mulia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan dan melenyapkan kezaliman, serta menjadi garda terdepan dalam menjaga tatanan hukum di Indonesia agar tidak dirusak oleh mafia hukum manapun. Semoga majelis hakim yang mulia bisa menjaga kemurnian dan kemuliaan pengadilan ini dari politik kriminalisasi yang mempraktekkan pidanaisasi dan diskriminasi hukum serta manipulasi fakta yang membahayakan agama, bangsa, dan negara. Karena manakala perangkat dan instrumen negara banyak terkontaminasi oleh praktek jahat oligarki, maka sidang pengadilan yang dipimpin oleh para hakim yang jujur lagi amanah adalah menjadi harapan rakyat untuk menyelamatkan tatanan hukum demi tegaknya keadilan dan lenyapnya kezaliman. Semua berharap majelis hakim yang dipimpin oleh Katwanto menjatuhkan vonis bebas terhadap Habib Rizik Syihab, Muhammad Hanif Alatas, dan Dirut RS Ummi Dr. Andi Tatat. Harapan vonis bebas itu muncul dari Habib Rizik dan kawan-kawan, para pengacara, para ulama, tokoh masyarakat, dan rakyat Indonesia, lebih khusus para pendukung dan pencinta Habib Rizik yang datang dari berbagai kalangan suku, agama, dan ras. Amalar dicatat, pendukung Habib Rizik bukan semata-mata umat Islam, banyak umat yang lain. Semua tahu pendukung dan pencinta Habib Rizik itu tidak hanya umat Islam, tetapi juga ada umat Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Mereka ikut mendukung karena yang diperjuangkan oleh Habib Rizik selama ini adalah masalah ketidakadilan di berbagai bidang. Ketidakadilan ekonomi, ketidakadilan politik, ketidakadilan hukum, dan sederet ketidakadilan lainnya yang dirasakan oleh masyarakat, terutama belakangan ini. Habib Rizik yang selalu dengan suara lantang menyuarakan ketidakadilan membuat penguasa gerah. Maka berbagai usaha kriminalisasi terhadapnya terus dilakukan. Dia dengan suara tegas dan keras menyuarakan kebangkitan komunis di Indonesia yang berlindung di belakang partai pendukung penguasa. Suara kerasnya itulah yang membuat kuping penguasa menjadi merah. Penguasa gerah, apalagi pengikut Habib Rizik terus bertambah. Itu artinya apa? Pasal yang dituduhkan kepada Habib Rizik, yang didakwakan, yang dituntut, ternyata diduga dilakukan oleh yang bersangkutan yang menuntut dan mendakwa tadi, gitu loh. Itu yang saya di sini sangat sayangkan. Untuk hakim yang akan memvonis, karena gejolak ini tidak lain tidak bukan bisa mereda ketika betul-betul menegakkan keadilan. Ketika vonis itu ditegakkan seadil-adilnya, maka gejolak ini akan mereda. Gejolak ini akan turun tensinya. Ketika apa? Ketika keadilan ditegakkan. Kenapa kita katakan hal tersebut? Karena jelas ketidakadilan, diskriminasi yang terjadi begitu tampak.